Kita melanjutkan rangkaian khotbah tentang doa. Malam hari ini kita akan belajar apa makna berdoa dengan iman. Banyak orang salah konsep, banyak orang salah memahami berdoa dengan iman. Banyak orang berpikir kalau berdoa dengan iman, dia meyakini dan terjadi seperti yang diyakininya. Itu tidak tepat Bapak Ibu. Berdoa dengan iman bukan berdoa kepada Tuhan sesuai keinginan kita sendiri, meyakini, semakin kita yakin semakin doa itu terjadi. Itu salah loh Bapak Ibu. Doa dengan iman tidak pernah seperti itu. Ya. Kenapa? Karena banyak orang Kristen memahami iman berdasarkan kamus hari ini, kamus ya modern, di mana iman itu berbeda, dipahami oleh orang Yahudi 2000-3000 tahun yang lalu, beda. Maksudnya tidak seperti itu. Kita mau belajar, Bapak Ibu. Ya, kita mau belajar. Seringkali orang berkata, bimbinglah kami ya Tuhan. Namun kenyataannya banyak orang tidak mau dibimbing Tuhan. Betul enggak? Dalam doa kita selalu bimbing kami Tuhan. Namun kenyataannya orang Kristen tidak mau dibimbing Tuhan. Kecenderungannya malah membimbing Tuhan. Betul enggak? Membimbing Tuhan sesuai maunya. Bukan dibimbing Tuhan sesuai maunya, tetapi membimbing Tuhan sesuai mau kita. Betul enggak? Ini fakta. Kita baca dulu Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan. Tuhan adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan apa-apa. Itu maksudnya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Rumput air ini bicara makanan, tetapi bukan makanan jasmani loh. Ia menyegarkan jiwaku, bukan mengenyangkan perutku. Halo, banyak orang salah. Berpikir Mazmur 23 ini bicara hal-hal jasmani. Tidak, ini hal-hal rohani. Rumput hijau, air tenang itu bicara makanan bagi domba. Ya, di sini Daud mengilustrasikan dirinya sebagai dombanya Tuhan. Tuhan gembalanya gitu. Daud diberi makan oleh Tuhan rumput hijau dan air yang tenang. Untuk apa? Menyegarkan jiwa. Bukan mengenyangkan perut loh. Jadi bimbingan Tuhan itu tentang jiwa. Jiwa itu Bapak Ibu, pikiran, perasaan, dan kehendak. Halo Bapak Ibu, sadar enggak ini? Ia membimbing aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan batinku. Bukan jasmaniku, bukan. Sekali lagi saya bukan anti jasmani ya, tetapi orang bertuhan itu urusannya hal-hal batinia. Kalau urusan jasmani Bapak Ibu kerja saja yang rajin, kerja yang jujur, kerja yang cerdas, Tuhan pasti berkati. Bukan orang Kristen pun Tuhan berkati kok. Jadi kalau fokus bertuhan itu urusan batin. Bimbingan Tuhan itu urusan batin. Bagaimana batin itu
bisa sejalan dengan kehendak Tuhan. Bisa harmoni dengan kehendak Tuhan. Enggak berontak, enggak bersungut-sungut. Tidak salah paham terhadap Tuhan. Bimbingan Tuhan itu tentang itu. Bapak Ibu, saya sekolah Alkitab. Saya diajari cara membaca Alkitab sesuai sastranya, sesuai konteksnya. Tidak semua hal bisa dipahami harafiah. Enggak. Seringkali permohonan untuk menerima bimbingan Tuhan hanya merupakan kalimat penghias doa. Kenyataan membuktikan bahwa kebanyakan manusia ingin berjalan atau ingin melakukan sesuai pengertian sendiri. Bimbinglah aku Tuhan. Maaf kata, cangkem tok. Orang Jawa Timur kan begitu. Banyak itu cuma pemanis bibir, bimbinglah aku Tuhan. Padahal dibimbing Tuhan gak mau. Karena bimbingan Tuhan selalu gak nyaman. Bimbingan Tuhan itu hal-hal batiniah. Padahal manusia sukanya hal-hal jasmani. Jadi gak mau, gak nyambung. Ayo sadar enggak ini? Orang Kristen hari-hari ini semakin matrek Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya bukan anti kekayaan, saya juga senang kok jadi orang kaya. Tetapi fokus hidup kita bertuhan itu bukan kekayaan. Ya. Penolakan terhadap bimbingan Tuhan tampak waktu seseorang tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan, dalam pilihan. Bahkan seringkali kita sudah meminta petunjuknya, tetapi petunjuknya A, kita melakukan B, betul enggak? Kita melakukan yang berbeda dari petunjuknya, betul enggak? Banyak orang Kristen itu banyak orang Kristen jadi Kristen cuma sambil lewat, sambil lalu, enggak pernah mikir. Banyak kali kita melanggar firman Tuhan yang merupakan kehendaknya. Contoh, firman Tuhan berkata agar kita mencukupkan diri. Ibrani 13 ayat 5, ayo dibaca yuk. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan ini. Jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Belajar mencukupkan diri Bapak Ibu. Itu kehendak Tuhan. Tapi kenyataannya kita tidak pernah merasa cukup. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Maksudnya apa? Selama kita belajar mencukupkan diri, berkat Tuhan itu cukup kok. Yang membuat berkat Tuhan tidak cukup atas diri kita, karena kita terlalu banyak keinginan, tidak pernah merasa cukup. Banyak orang Kristen tidak mencukupkan diri, tetapi malah menaikkan jumlah dan level keinginannya. Sehingga terjebak hutang. Ya. Kerja yang berlebih. Biasanya kerja itu jam 7, jam 8, sampai jam 4, jam 5, tutup toko, tutup kantor, pulang. Tapi ini enggak. Banyak orang Kristen bekerja berlebih hingga malam, tengah malam. Kenapa? Karena tuntutan hidupnya banyak. Dia tidak cukup dengan apa yang menjadi bagiannya. Ya. Banyak orang terjebak hutang, harus kerja lebih untuk bayar hutang. Dia kehilangan waktu buat Tuhan, kehilangan waktu buat keluarga.
Loh, perintah Tuhan lo jelas, bimbingan Tuhan jelas. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa yang kita punya itu yang kita nikmati. Apa yang tidak kita punya, ya sudah, tunggu. Kalau memang itu kebutuhan kita, minta sama Tuhan, tapi tunggu. Jangan selalu merasa tidak cukup. Mengada-ada. Loh, bimbingan Tuhan jelas. Pak, kan kita punya iman, Pak. Iya, iman, tapi iman itu bukan berarti ngutang. Banyak orang Kristen, Pak, saya beriman, saya punya mobil, Pak, saya punya iman, saya punya mobil. Dia beli mobil, tapi ngutang. Padahal pendapatannya sebulan sebagai seorang hamba Tuhan tidak mencukupi buat cicilan. Ini kan salah sendiri. Sehingga akhirnya di pertengahan cicilan mobil harus ditarik oleh bank, oleh koperasi. Gara-gara dia nggak bayar angsuran. Ini bukan iman loh. Ini gaya hidup yang berlebih. Gaya hidup yang tidak mencukupkan diri ya seperti ini. Ini banyak terjadi pada orang Kristen. Kelilit hutang, salah sendiri, ditarik, yang salah debt collector. Loh, debt collector itu kan cuman melaksanakan tugasnya. Debt collectornya ditengking dalam nama Yesus. Loh, ini kan aneh. Bapak Ibu, apa yang saya kisahkan ini bukan dongeng, bukan ilustrasi. Ini pernah terjadi pada diri saya. Saya dulu kan kerja koperasi. Yang pinjem pendeta. WL, worship leader, beli mobil Mitsubishi yang kayak hiu itu. Ya kita mau nolak gimana, enggak kita tolak gimana gitu ya. Ya kita belajar percaya saja bahwa pendeta ini akan konsekuen bayarnya. Ternyata enggak. 2 bulan, 3 bulan lancar. Bulan keempat macet, bulan kelima macet, ya bulan keenam tarik. Enggak peduli pendeta apa bukan. Nah, wong kita kerja punya tanggung jawab. Lalu yang salah siapa? Itu bukan iman loh Bapak Ibu. Itu tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada. Bapak Ibu, saya belajar mencukupkan diri. Bahkan untuk sesuatu yang penting, saya belajar mencukupkan diri. Anda tahu semua. Bukan saya tidak punya iman, tetapi karena saya percaya Tuhan, makanya saya mencukupkan diri. Karena jika Tuhan ingin memberi saya lebih, pasti saya mampu melakukannya. Tetapi kalau Tuhan cukup segini, ya saya membatasi diri saya segini, enggak lebih. Itu ngelunjak namanya, bukan iman. Bapak Ibu, banyak faktor mempengaruhi manusia yang berjalan dalam jalannya sendiri. Seringkali manusia memilih jalan yang berbeda dengan yang Allah tunjukkan dengan alasan iman. Kamu harus punya iman. Kamu harus punya iman. Maksudnya Bu, kamu minta, kamu klaim janjinya, kamu beli. Percaya, kamu pasti punya rumah, kamu minta rumah, kamu beriman punya rumah. Padahal kita nggak pernah tahu. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, mampu melunasi rumah itu enggak. Punya iman Pak. Iya kalau Tuhan menghendaki kamu rumah di situ. Kalau Tuhan pindahkan kita kerja tempat lain, lah rumah itu gimana? Saya juga pernah punya pengalaman seperti ini Bapak Ibu. Saya beli rumah di sini, seberang ini, perumahan. Saya kerjanya di Bali.
Saya beli rumah di sini untuk papa mama, investasi. Harapannya besok kalau lunas ya, itu bisa kita jual. Ternyata belum lunas, itu harus terjual. Lah iman, katanya iman model apa seperti itu? Itu bukan iman, itu jalan sesuka sendiri, tidak tanya Tuhan. Tahu penyebabnya? Kenapa akhirnya rumah ini saya jual? Papa saya kena sakit jantung. Di Banyuwangi cari dokter jantung tidak ada. Ada dokter tapi nggak jelas. Wah, kan khawatir. Akhirnya papa dipindahkan ke Jember. Karena ada dokter jantung di sana. Lah rumah ini siapa yang nempati? Akhirnya kita jual. Bapak Ibu, kalau iman tidak seperti itu. Kalau iman tidak seperti itu. Kalau iman, kalau memang itu bagian kita, itu masih menjadi milik kita dan kita nikmati. Jadi jangan sembarangan Bapak Ibu. Ya. Sesungguhnya Bapak Ibu, banyak orang ya bertindak dengan alasan beriman, sebetulnya karena ingin, punya keinginan, punya cita-cita, punya tujuan yang berbeda dari yang Allah kehendaki. Allah tidak menghendaki seperti itu. Bapak Ibu saya sampai sekarang kepingin punya rumah. Tapi kalau Tuhan tetap suruh saya masih dipastori, ya saya nurut. Lah mau gimana? Saya ada beberapa tawaran rumah murah. Ada. Saya pikir-pikir, bisalah nyicil. Tetapi saya nggak berani Bapak Ibu, karena belum digerakkan Tuhan, belum ada komando Tuhan. Kok masih sepi-sepi saja? Harus tanya Tuhan. Kita harus berpikir, ini kehendak Tuhan bukan. Jangan setiap keinginan diimani, imani itu bukan iman, itu ngotot, ngoyo, makso namanya. Lalu, berdoa dengan iman itu berbeda dengan berdoa imani itu beda. Imani itu maunya kita, sok yakin. Tapi berdoa dengan iman itu artinya berdoa dengan percaya bahwa kehendak Tuhan yang terbaik. Itu doa dengan iman. Bapak Ibu, manusia tuh ingin menyenangkan diri sendiri, bukan menyenangkan Allah. Ini masalahnya. Manusia selalu merasa butuh banyak hal jasmani, bukan rohani. Padahal Allah berurusan dengan manusia, itu urusan rohani. Tujuan manusia menjadi unggul dari manusia lain. Tujuan manusia bersaing dengan manusia lain. Tapi bukan untuk mengabdi sebagai hamba Allah. Padahal berdoa dengan iman itu tujuannya kita benar sebagai hamba. Kita mengabdi sebagai hamba dengan benar. Itu maksudnya. Bapak Ibu, manusia seharusnya rendah hati sebagai hamba. Memiliki rasa butuh bimbingan. Bukan sesuka sendiri. Bukan sesuka sendiri. Bagi orang miskin yang tidak punya duit, ini lebih mudah Bapak Ibu. Karena apa? Geraknya kan tidak gampang, kepingin ini, kepingin itu, mau melangkah ini, mau melangkah itu, duit terbatas, kita ngerem. Tanya Tuhan, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku butuh ini. Tunggu transferan dari Tuhan baru kita melangkah, betul ya? Tetapi butuh bimbingan Tuhan ini lebih sulit bagi orang kaya. Karena orang kaya, di duitnya sudah, di dompetnya, di rekeningnya sudah ada uang. Sehingga kata-kata Tuhan bimbinglah aku, ini sulit Bapak Ibu. Kenapa? Begitu kepingin beli. Begitu mau kemana, langsung berangkat, duitnya ada. Ini bahaya. Ini harus lebih hati-hati. Itu sebabnya Daud mengatakan orang kaya itu di tempat licin. Kalau orang miskin ada remnya, enggak duit-duit. Betul enggak?
Tapi kalau orang kaya punya duit, ini tempat licin. Kita nggak waspada, kita nggak perenungan, salah melangkah. Karena kita punya duit. Mau apa saja bisa. Hati-hati Bapak Ibu. Saya ngomong begini, saya mengasihi Anda. Anda yang punya duit, hati-hati. Anda harus punya rem lebih pakem dari orang miskin. Kenapa? Lebih sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau orang miskin ngitung, ini bukan kebutuhan, ini keinginan, pasti ngerem. Betul? Tapi kalau orang kaya, antara kebutuhan dan keinginan ini tipis. Kok apik ya mah? Iya, aku butuh iku pak. Oh tuku, kan gitu. Bapak Ibu, kita tidak biasa. Kita pada akhirnya tidak bisa mengelola nafsu kita. Gara-gara apa? Duitnya ada. Ini bahaya loh Bapak Ibu. Berdoa dengan iman tuh penting. Ya saya ngomong begini bukan berarti orang miskin lebih aman. Tidak juga. Orang miskin yang dablek ya banyak. Aku kepingin. Gitu ya. Tapi tidak punya duit. Ngutang. Pinjol. Akhirnya kelilit, ya sama aja dableknya. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sudah tahun ke-8. Saya bebas hutang. 8 tahun yang lalu saya keluar, saya putuskan jadi pendeta, saya nggak mau hutang. Bukan hebat, gak wani. Betul, membayar pakai apa? Hutang saya disediakan kok. Saya punya kartu kredit, punya, limitnya 40 juta, ada. Saya juga heran, itu bank kok berani ngasih saya. Padahal saya katakan, saya pendeta. Pekerjaan, gak ada pendeta. Pendapatan dari mana? Dari PK, dari gaji. Tetapi bukan berarti saya gesek. Saya ngerem Bapak Ibu, ngerem. Kendalikan diri. Berdoa dengan iman itu berdoa dalam ketaatan. Bukan sok yakin bisa bayar. Bukan sok yakin ini milikku. Berdoa dengan iman sesungguhnya adalah sikap hati orang yang mau dibimbing Tuhan. Iman itu artinya percaya, taat, tekun, gitu loh. Bapak Ibu, untuk menangkap pesan Tuhan, bimbingan Tuhan, hati kita harus suci, harus bersih, harus murni. Tidak terpengaruh dunia. Begitu kita punya banyak keinginan, batin kita keruh. Kita tidak bisa lagi berpikir dengan jernih, itu yang artinya suci. Kalau batin kita seperti air mineral, nggak ada muatannya, kita netral, kita tidak kepingin apa-apa. Tapi kalau di dalam air batin kita ini keruh, banyak keinginan, ya. Banyak material-material keinginan yang bercampur di air batin kita. Kita mengarah ke situ. Di batin kita melihat hal-hal jasmani terus. Ya akhirnya kita fokusnya hal-hal jasmani. Kita tidak mengerti kehendak Tuhan batin yang mana, kehendak batinnya yang mana yang mau Tuhan arahkan kita. Tidak bisa. Kita baca yuk Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, murni hatinya. Kata Roy kalau nggak salah di sini ya. Karena mereka akan melihat Allah, hora'u. Melihat Allah itu memahami Allah. Nggak ada orang melihat Allah karena Allah itu roh. Tetapi ini memahami. Berbahagialah orang yang murni hatinya, suci hatinya. Karena mereka akan mengerti kehendak Allah.
Kalau mau mengerti kehendak Allah, hati kita harus bersih dulu. Tidak boleh ada muatan. Tidak boleh ada aku ingin begini, aku ingin begitu. Tidak bisa. Kalau sudah ada itu dalam diri kita tidak murni lagi. Kita tidak bisa mengerti kehendak Allah karena sudah ada keinginan. Halo Bapak Ibu, bisa dipahami? Kalau mau mengerti kehendak Allah, benar-benar kita harus mengerti tanpa keinginan. Tuhan apa kehendakmu? Nah itu baru. Tuhan apa kehendakmu? Kalau hati ini sudah, aduh mobil itu bagus ya, mobil itu jamik itu. Wah ini kehendak Tuhan. Bukan. Tidak seperti itu. Hati ini harus murni dulu. Mengerti kehendak Tuhan berarti mengerti apa yang harus kita lakukan, yang menjadi keinginannya. Berbeda dengan ilmu tentang Tuhan, berbeda dengan teologi ya. Teologi itu konsep tentang keberadaan Tuhan. Ya, yang harus kita pahami adalah mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan berarti mengerti, percaya, taat apa yang harus kita lakukan, yang menjadi keinginannya, itulah iman. Apa keinginan Tuhan dalam hidup kita? Kita lakukan, itu iman. Secara umum Bapak Ibu, secara umum keinginan Tuhan adalah keselamatan manusia. Itu secara umum. Tetapi secara khusus setiap kita memiliki paket hidup sendiri yang harus dijalani. Disinilah kita harus mencari. Ini yang harus kita cari dan kita taati dengan hati yang bersih. Secara umum Allah ingin semua manusia selamat. Secara umum ya, Allah menghendaki semua manusia selamat. Itu secara umum. Jadi urusannya urusan keselamatan. Tetapi secara khusus antara tugas saya, keinginan Allah pada diri saya, keinginan Allah pada diri kosan, ini pasti beda. Pasti beda. Saya punya teologi, saya bisa khotbah, saya disuruh khotbah. Maka khotbahlah. Bagi Anda, apa? Cari. Anda punya uang, dibimbing Tuhan untuk menabur, untuk membackup sebuah pelayanan, backup. Anda punya apa? Anda punya tenaga, curahkan tenaga Anda. Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk keselamatan sesama? Lakukan. Bapak Ibu, kalau saya khotbah tentang menabur, berbagi, itu bukan menekan Anda untuk ngeluarin duit buat saya loh ya. Bahkan buat gereja ini juga tidak. Tetapi ayo masing-masing kita punya kesadaran, punya kepekaan, Tuhan bagianmu apa? Sebetulnya contoh saya, ayo berbagi, ayo menabur, itu kan cuma sekedar contoh. Kalau saya kasih contoh mengajar, itu lebih sulit. Ayo berbagi, berbagi apa? Berbagi ilmu. Orang tidak mudah menghayati menerima ilmu. Orang jarang mengucap syukur karena ilmunya bertambah. Tetapi kalau orang dikasih duit 1 juta, 2 juta bisa mengucap syukur. Betul enggak? Kenapa saya kasih contoh selalu berbagi, selalu memberi? Itu contoh paling mudah berbuat baik. Itu aja sebetulnya. Sebetulnya contoh berbuat baik itu kan banyak. Bukan hanya bagi duit, bagi ilmu, bagi tenaga, bagi waktu, itu kan juga berbagi. Tapi kan orang sulit memahami kebaikan. Paham enggak maksudnya? Itu. Jadi jangan dipikir saya ini selalu nodong orang untuk berbagi. Enggak seperti itu. Silahkan, punyalah kesadaran sendiri. Di gereja ini tidak ada paksaan, enggak ada perpuluhan, enggak ada buah sulung, diancam belalang pelahap, enggak usum seperti itu. Silahkan punya kesadaran karena di tempat ini saya rindu Anda semua dewasa. Punya kesadaran, punya rasa tanggung jawab, apa yang bisa beri. Bapak Ibu, pada saat Anda melakukan apa yang menjadi bagian Anda, itulah beriman.
Pada saat Anda melakukan bagian Anda dengan tekun, meskipun orang tidak berterima kasih, meskipun orang mengabaikan, tetaplah tekun. Itu beriman. Bapak Ibu, jangan kita salah paham. Jangan kita salah paham. Kita harus memahami berdoa dengan iman dengan tepat. Ya, banyak orang salah paham. Iman bukan tentang mujizat semata. Ya, iman bukan tentang mujizat semata. Jadi iman tidak perlu dihubungkan dengan hal-hal spektakuler sebetulnya. Meskipun Tuhan sanggup melakukan mujizat, saya paham. Tetapi jangan selalu dihubungkan dengan hal-hal spektakuler. Festival kuasa Allah. Allah tidak perlu pamer. Dia melakukan dengan senyap. Nanti saya buktikan itu. Bapak Ibu, iman akan lebih memiliki nilai bagi keselamatan jiwa jika dipahami secara konteks pertobatan. Iman itu lebih bernilai Bapak Ibu jika kita pahami dalam konteks keselamatan, bukan mujizat. Dalam Lukas 17 ayat 6 dikatakan, iman sebesar biji sesawi maka pohon akan pindah ke laut. Betul ya? Banyak orang berpikir ini memindahkan mobil tetangga ke garasi kita. Banyak orang berpikir itu tanah 1 hektar, 2 hektar punya Pak Unyil misalnya gitu ya. Kita doakan menjadi milik kita. Itu iman memindahkan gunung, iman memindahkan pohon ke laut. Nah, banyak orang berpikir seperti itu, padahal tidak loh. Ayat ini tidak boleh dipahami secara harafiah, sebab pertanyaannya, buat apa kita memindahkan pohon ke laut? Halo? Ayat ini mengatakan, jika kita berdoa dengan iman, kita bisa memindahkan pohon ke laut. Sekarang pertanyaannya, buat apa Tuhan nurutin kita mindah pohon ke laut? Halo, bisa dipahami? Ayat ini tidak ngomong soal hal-hal mujizat spektakuler. Ya, Lukas 17 ayat 6, ayo kita baca yuk. Ini berbicara tentang pengampunan Bapak Ibu. Bukan pohon beneran pindah ke laut, lah ngapain? Lukas 17 ayat 6. Lukas 17 ayat 6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ya, ini dipikir ini harafiah, hendaklah. Oh, kalau duit pindah ke laut, aku tak mindah deposito. Dari punya si A ke rekeningku dalam nama Yesus. Enggak bisa ya Bapak Ibu. Itu kerjaannya tuyul, bukan Tuhan Yesus. Ya. Jadi jangan salah ngasih job. Ayat ini enggak ngomong seperti itu. Kita baca ayat sebelumnya. Ayat 3 sampai 4. Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nah, baru nanti ayatnya ngomong soal pohon pindah ke laut. Jadi kalau dilihat dari konteks Bapak Ibu, pohon itu bicara tentang kebencian kita. Ketidakmauan kita dalam mengampuni, itu loh pohon. Kalau kamu punya iman, kalau kamu punya ketaatan, kalau kita punya ketaatan, submit sama Tuhan untuk mengampuni orang lain, pohon pun pindah. Dalam arti gini loh, sesulit-sulitnya kamu mengampuni orang lain, sebenci-bencinya kamu sama orang lain, kalau kamu mau taat sama Tuhan untuk mengampuni, kamu bisa ngampuni kok. Itu artinya.
Jangan dipahami hal-hal jasmani. Orang punya iman adalah orang yang mau taat. Meskipun kita sulit mengampuni orang ini bolak-balik buat dosa Tuhan sama aku, buat salah sama aku benci, aku gak bisa ngampuni. Tuhan ngomong, ampuni dia 77 kali 7 kali. Waduh. Kalau orang beriman, kalau doa dengan iman, ya Tuhan aku mau ngampuni. Amin Bapak Ibu. Itu yang benar. Tuhan gak ngajarin kita kengangguran mindahin pohon ke laut. Lah ngapain? Kadang-kadang, waduh kasihan ya. Bapak Ibu, iman berarti tidak mengeraskan hati. Mau lemah lembut dididik Tuhan. Seperti Abraham yang rela menyerahkan anak tunggalnya meskipun sakit dan berat. Emangnya Abraham menyerahkan anak tunggalnya Ishak untuk disembelih itu tidak berat? Berat kan? Tapi dengan iman Abraham taat. Abraham taat menyerahkan Ishak untuk dikorbankan. Itulah iman maksudnya. Seberat apapun perintah Tuhan, kalau kamu percaya Tuhan, kamu akan lakukan. Itu iman. Amin. Itu Bapak Ibu. Jadi gak ada alasan gak bisa ngampuni. Ayo Bapak Ibu, yang masih ada ganjelan sama orang lain ngampuni yuk. Kalau tidak, Anda belum beriman, meskipun Anda KTP Kristen. Bapak Ibu, seringkali juga orang Kristen memahami iman sebagai cek kosong, cek yang boleh diisi sendiri. Betul ya? Berdasarkan Ibrani 11 ayat 1. Wah, ayo dibaca yuk. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dengan ayat ini banyak orang Kristen berpikir, kalau kamu iman, segala sesuatu yang belum kita lihat, yakini saja. Begitu kan? Seolah-olah Ibrani 11 ayat 1 itu cek kosong. Kamu butuh berapa? 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, tulis. Itu bukti bahwa kamu punya. Loh, enggak begitu. Ngawur itu namanya. Baca ayat-ayat di bawahnya Bapak Ibu. Kita baca yuk. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bapak Ibu, munculkan, bisa enggak jadikan satu ayat? 8, 9, 10 bisa enggak? Atau kepanjangan? Nah, kalau Anda baca, kalau Anda baca ayat ini, ya, Anda lihat Abraham disebut beriman karena taat. Dia dipanggil keluar dari Ur untuk dijadikan bangsa yang besar. Bangsa yang besar, ya namanya sebuah bangsa, itu pasti punya wilayah, punya tanah, gitu ya. Kalau ini dijanjikan Allah, berarti Allah yang bangun, Allah yang mendirikan kota itu. Tetapi faktanya Abraham keluar dari Ur, pergi mencari tanah itu dan tidak ketemu loh. Tetapi dia tidak kembali. Ayo baca ayat 13. Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tidak memperoleh. Terus? Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Halo Bapak Ibu. Sadarkah kita bahwa Abraham disebut orang beriman
pada saat pergi dari Ur untuk taat kepada Allah, dia tidak memperoleh kota itu. Ini ayatnya jelas. Tetapi Abraham tidak kembali ke Ur. Itu sebabnya dia disebut beriman. Yang disebut beriman itu adalah orang yang percaya, yang taat, yang tekun, dan setia sampai mati meskipun tidak memperoleh apa-apa. Itu namanya beriman. Bukan yang memperoleh loh. Di dunia ini Tuhan tidak janji apa-apa. Ini kan janji kota kekal, Yerusalem baru maksudnya. Bapak Ibu, jadi yang disebut jadi iman adalah dasar gitu ya. Itu adalah kota sorgawi, LB3. Kalau kamu beriman, kamu tidak melihat apapun di dunia ini, kamu tetap percaya. Kota yang dijanjikan Tuhan ada, LB3 itu ada. Meskipun kamu di dunia ini nggak jadi kaya raya, meskipun kamu di dunia ini kesannya ya nggak diberkati, tapi kamu tetap percaya bahwa dia yang menjanjikan LB3 itu setia, ada. Itu loh beriman. Iman itu bicara tentang hal-hal yang tidak tampak. Jadi kalau kita ingin mobil, lah mobilnya jelas ada kok. Itu bukan iman, gak perlu iman. Kamu kerja rajin, punya duit, beli mobil. Gak perlu iman. Iman itu dibutuhkan untuk hal-hal rohani, untuk yang tidak bisa dijelaskan, untuk yang tidak kasat mata. Tetaplah setia seperti Abraham. Dia tidak kembali ke Ur, dia tetap pada jalan yang Tuhan inginkan. Itu loh iman. Kok tambah berat Pak? Ya sebetulnya seperti ini yang benar Bapak Ibu. Karena membaca ayat itu harus kontekstual, bukan ayat-ayat dicomot. Enggak. Iman adalah dasar, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kisah dalam Alkitab. Maksudnya, iman adalah dasar adalah percaya dalam arti taat, tekun sebagai pembuktian apa yang kita harapkan. Orang Kristen harapannya apa? LB3. Orang Kristen itu jangan berharap mobil. Itu tidak perlu diharapkan. Anda punya duit beli. Tapi itu bukan pengharapan orang Kristen. Bapak Ibu, artinya yang penting gini loh. Artinya iman itu kita percaya yang Tuhan janjikan LB3 dan kita hidup di dalam janji itu meskipun hidup kita dalam perjalanan tampak Tuhan tidak bela, tapi aku tetap percaya akan janji itu. Itu loh iman. Jadi iman itu sebetulnya kebalikan dari murtad. Orang murtad tidak beriman, orang beriman tidak akan murtad, tidak akan lemah, tidak akan bersungut-sungut, tidak akan, oh Tuhan kok begini ya, tidak Tuhan-Tuhanan wis. Nah itu tidak beriman namanya. Amin. Iman yang sejati adalah iman yang bertumpu pada keyakinan bahwa semua yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan atau kita alami itu yang terbaik. Itu beriman. Orang ini tidak akan bersungut-sungut, tidak akan memaksakan kehendaknya. Tapi dia percaya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat Engkau tahu yang terbaik buatku, Engkau tahu yang terbaik bagiku. Amin, aku taat Tuhan. Belajar mengucap syukur. Bapak Ibu, iman juga bukan kuasa untuk pamer kuasa Allah. Ya, iman bukan untuk pamer kuasa Allah. Allah yang benar adalah Allah yang tidak suka pamer kuasa. Kalau kita percaya Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, berarti sifatnya Yesus sama dengan sifat Allah. Dan kita tahu sifat Yesus, dia tidak pernah pamer kalau melakukan mujizat. Baca yuk, Matius 8 ayat 4.
Matius 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa." Ya ini kan sebagai kisah bukti Yesus. bagi mereka. Ya ini kan kisah Yesus menyembuhkan orang kusta. Dia nggak pamer, saksikan ya, bersaksi ya, kepada siapapun, kepada imam bersaksi ya. Enggak. Iman bukan suka pamer, iman bukan alasan untuk kita pamer. Pamer kuasa Allah, bukan loh. Yesus melakukan kesembuhan untuk orang kusta. Dan dia ngomong sama yang penyakitan kusta ini, yang disembuhkan ini. Jangan ngomong sama siapapun. Jadi salah Bapak Ibu, jika beriman tuh dianggap punya kuasa untuk pamer begini, pamer begitu. Bapak Ibu, ini jadi masalah loh. Kadang-kadang orang Kristen disuruh ke rumah sakit mendoakan, betul ya? Kalau sembuh Bu, jangan lupa kesaksian, gitu ya. Kalau nggak sembuh, Anda tidak pernah berpikir, kita tidak pernah berpikir bagaimana dampak psikologis orang yang didoakan tidak sembuh. Stres loh, waduh, aku tidak sembuh, penyakitku kok masih ada, aku banyak dosanya. Betul enggak? Ya memang orang harus menilai dirinya, dosanya apa dan minta ampun. Tetapi belum tentu dalam setiap doa kesembuhan orang pasti sembuh. Sikap ini Bapak Ibu mengakibatkan stres psikologis pada pasien yang belum mengerti firman Tuhan. Akhirnya orang depresi, Tuhan benci aku. Loh, enggak begitu caranya. Enggak begitu caranya. Kalau Anda lihat, setiap ada festival kesembuhan, yang sembuh itu orang-orang Kristen baru. Orang-orang Kristen lama, enggak sembuh. Orang Kristen lama enggak butuh kesembuhan. Dia butuh iman, dia taat. Tuhan, aku sakit, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Dulu awal-awal saya tahu diabetes, saya kaget. Tetapi semakin kesini semakin tahu saya, untung Tuhan kasih diabetes. Dengan begitu, saya harus menjaga pola makan. Betul enggak? Saya harus olahraga, sehingga otot saya ada, sehingga tulang saya kuat. Bayangkan kalau saya nggak dikasih diabetes, makan ngawur, nggak olahraga, mager. Pasti suatu saat tanpa saya sadari, stroke, ceblok, pekerjaan Tuhan selesai. Belajar mengucap syukur, oh Tuhan aku dapat diabetes, ini peringatan. Hati-hati loh ya. Nah gitu loh, belajar. Amin. Ya tidak apa-apa, meskipun tiap hari minum glimipirid, metformin, ya tidak apa-apa. Tapi tetap olahraga, jangan tergantung obat. Kalau bisa kita sudah pola makannya baik, kan kita lepas obat. Bisa kok lepas obat. Asal saya tidak makan karbo, tidak minum manis-manis, olahraga terus, kan pasti nggak pakai obat sebetulnya. Cuman kan mulut ini yang nyonyo, yang tidak bisa taat ini kan mulut. Betul enggak? Waduh, sego tempong sih enak, kan gitu. Bapak Ibu, ayo kita berubah. Orang beriman adalah orang yang memahami kebenaran, ya, dan tidak akan berdoa untuk sesuai yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu orang beriman. Bapak Ibu, sesungguhnya objek iman kita itu harus kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada benda, bukan kepada manusia. Melainkan kepada Yesus pribadi. Aku beriman kepada Tuhan Yesus. Misalnya kita berkata, aku beriman kepada Tuhan Yesus. Itu berarti aku merespon keinginan Tuhan Yesus. Dan jalan sesuai jalan-jalannya. Enggak bisa sesuka sendiri. Berdoa dengan iman itu Bapak Ibu. Berdoa dengan iman itu berarti dalam doa
kita mau taat pada kehendaknya. Dan kita lakukan kehendaknya dengan tekun, setia. Meskipun kelihatannya tidak ada hasil, tidak ada jawaban, tetapi tetap tekun, setia. Seperti Abraham, itu loh beriman. Meskipun nggak dapat apa-apa kelihatannya, tetap tekun, setia. Itu loh beriman. Amin Bapak Ibu. Cukup ya.